Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang fitur requirement dan sudah menjalankan unit test untuk project dompetnya. Sekarang kita langsung terjun ke kodenya untuk fitur improvement. Oke, ini kodenya. Nah, sekarang karena kita menjalankan metode TDD untuk pengerjaannya, maka kita mulai dari tes dulu. Untuk user profile test itu ada di test feature, kemudian out, kemudian user profile test. Nah, di dalam kelas tes ini ada dua metode. Pertama, user bisa melihat halaman profilnya. Yang kedua, user bisa mengupdate halaman profil, data profilnya. Oke, sedikit saya ceritakan di sini. Ini struktur kodenya. Ini adalah alur apa yang dilakukan oleh user pada saat mereka mau update profil. Jadi pertama, usernya login dulu, login as user. Kemudian mereka mengunjungi halaman profil detail. Kemudian di profil detail ada tombol edit profil. Nah, mereka ngeklik. Dari situ mereka akan redirect atau lari ke profil edit. Nah, halaman profil edit. Kemudian mereka submit form dengan tombol profile update. Nah, ini ada field-fieldnya yang diisi oleh mereka. Ketika ini disubmit, maka ekspektasinya kita akan redirect ke halaman profil show lagi nih. Setelah itu kita akan melihat ada teks profil updated atau profil berhasil diupdate. Kemudian kita bisa melihat teks user baru. Nah, ini adalah nama yang kita isi barusan. Dari situ di database sistem akan melihat data untuk user ID ini sudah masuk value yang kita isi di atas. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau lihat fitur update profilnya ya, ini udah jalan. Kemudian kita refresh. Nah, ini kita klik update profil. Dari sini misalnya ya, pengaturan, profil edit, kemudian klik sini, kemudian update profil. Nah, ini teksnya yang dimaksud. Nah, dia akan balik ke halaman profil detail. Nah, di database nanti harapannya sudah muncul sesuai dengan value yang kita isi sebelumnya. Oke, sekarang untuk melanjutkan kita coba check out ke branch baru dulu. Git check out branch. Ini aja. Oke. Dari sini kita tambahkan ada currency code. Jadi ada field baru namanya currency code yang akan kita submit di profil update. Value-nya USD misalnya. Nah, setelah form ini disubmit, kita ekspektasinya di database akan muncul currency code dengan nilai USD. Seperti itu. Oke, kita langsung jalankan PHP unitnya. Untuk menjalankan PHP unit dengan satu metode tes ini, kita bisa copy, kemudian vendor bin PHP unit, filter, nama metode. Oke, kita dapat error pertama, unreachable field currency code. Nah, ini karena field currency code itu belum ada di view-nya untuk edit user profile. Sekarang kita buka resource views, profil, edit. Oke, di sini ini saya pakai package form field ya. Nanti kalau sempat kita akan bahas package ini seperti apa bentuknya. Jadi intinya di sini kita bikin kita udah punya beberapa field existing, kita tinggal tambahkan form field text dengan nama currency code. Nah, seperti ini. Kita simpan, kita jalankan lagi PHP unitnya. Oke, sekarang errornya sudah beda. Yang sebelumnya kita nggak ketemu fieldnya, sekarang sudah ada field, tapi dia nggak ketemu data yang kita expect di database-nya. Tepatnya currency code itu belum ada. Ini expected ya, karena kita belum ngapa-ngapain di controllernya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk melanjutkan, di profile edit ini kita bisa lihat ketika submit form dia akan masuk ke route profile update. Nah, sekarang kita cari. Di route web.php itu kita cari profile.update. Nah, ini URL-nya, ini controller yang melayani. Kita go to definition.
Ini ada dua, ada yang API, ada yang out. Nah, kita yang out ini. Oke, dari sini kita akan masuk ke update. Nah, ini metode controller yang melayani. Kalau kita dd request all, kita jalankan PHP unit. Nah, dia sampai ke sini. Jadi yang currency code tadi barusan kita isi itu udah masuk, cuman belum diproses di sini. Sekarang kita masukkan ke dalam validasi. Itu required, wajib diisi berupa string maksimal 3 karakter. Oke, sudah. Kita coba jalankan PHP unit lagi. Oke, kita masih ketemu problem yang sama. Ini karena kita belum bikin tabel migration untuk menambahkan currency code di tabel user. Sekarang kita bikin pp artisan make migration add current code on users table users. Oke, sampai di sini kita jalankan PHP unit, masih tetap dapat error yang sama karena kita belum nge-update file migrationnya. Add currency code. Nah, ini migrationnya. Sekarang kita tambahkan table string currency code 3 karakter. Ini kita tadi expect defaultnya IDR ya. Nah, sekarang kita mau nambahkan, kita buka database-nya, kita mau nambahkan kolomnya di bawah akun user date, akun start date. Oke, berarti di sini after akun start date. Ya, sekarang kita bikin bagian down-nya. Table drop column currency code. Oke, kita coba jalankan lagi testingnya. Masih dengan error yang sama. Nah, ini kita perlu nambahkan fillable di model user. Itu di app user, fillable-nya di sini kita tambahin currency code. Oke, sekarang kita simpan, jalankan. Oke, kita dapat hijau pertama nih, teman-teman. Artinya di fitur ini sudah jalan sesuai ekspektasi kita yang kita tulis di profile edit test nih. Kita nambah field ini, kemudian ketika di submit dia ketemu ini di database. Sekarang kita coba nih fitur aslinya di web. Oke, kita jalankan di tab 11 ini, kita jalankan PHP artisan serve. Sebelum itu kita jalankan PHP artisan migrate dulu ya. Biar yang barusan kita bikin tambahan kolom itu masuk ke database MySQL-nya. Ini sekarang kita kalau refresh, nah ini udah ada currency code, defaultnya IDR. Jadi kalau user existing, nah itu isinya udah currency code IDR. Oke, sekarang kita buka artisan serve, kemudian kita refresh. Nah, ini belum muncul di sini ya, tapi kalau kita edit profil saya, nah dia udah muncul nih, ada field baru. Misalnya kita ubah ya jadi USD misalnya. Update profil. Nah, dia berhasil ke update, cuman di sini kita belum nampilkan nih. Kalau kita lihat di database, ya harusnya udah berubah jadi USD. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita perbaiki tampilan. Kita tambahkan di sini user currency code. Ya, di sini. Nah, kita coba pakai testing juga. Ekspektasinya ketika kita submit form, maka kita juga akan melihat USD. Gitu. Jadi si text USD. Oke, kita jalankan PHP unit. Stop dulu. Jalankan PHP unit. Nah, dia error nih. Karena apa? Kita mengharapkan ada teks USD yang tampil, tapi aktualnya dia
di sini belum ada. Kita tambahin di kodenya itu di resources, views, profile di bagian show. Nah, ini kita belum tambahkan. Kita duplikat aja, kita tambahkan currency code. Oke, sekarang kita jalankan lagi PHP unit. Oke, udah hijau teman-teman. Jadi di profile show itu dia udah tampil currency code-nya. Kita refresh, nyalain dulu. Sekarang refresh. Nah, ini udah tampil nih. Sekarang tampilannya yang tinggal labelnya nih. Labelnya ini kita perlu nambahkan di langnya, lang currency code. Jadi langnya itu ada di lang IN. Ini untuk bahasa Inggris. Jadi kita tambahkan user, bikin atribut currency code. Untuk nambah lang ini dia nggak pengaruh ke unit test ya, karena ini hanya tampilan aja. Kemudian di ID-nya juga. Jadi kalau kita switch bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu dia akan sesuai bahasa yang kita pakai. Ini currency code, kode mata uang. Oke, sekarang kita refresh tampilannya. Nah, ini udah tulisannya kode mata uang. Kalau kita balik ke switch ke Inggris, dia currency code. Oke, udah sesuai nih. Kita jalankan lagi unit. Oke, nah sampai di sini kita udah berhasil bikin pengaturannya. Kita coba jalankan PHP unit keseluruhan, apakah fitur yang barusan kita ubah-ubah itu dia ada dampak ke fitur lain. Kalau ada dampak dia mesti error di sini. Tapi kalau hijau berarti kita aman, nggak mengganggu fitur yang sudah existing. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba. Ini udah ada beberapa file yang kita ubah tadi. Kita commit, add, currency code setting. Oke, commit.